Selamat siang, perkenalkan nama saya Yohanes Saban, NIM 2003-03-01-13, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mereview buku teori sosiologi klasik yang keempat. Yang pertama, kisah terjemahan bahasa Inggris dari karya-karya utama Durkheim. Belum ada yang sangat bahagia. Terjemahan paling awal dari bentuk dasar kehidupan Beligus Durkheim tahun 1915, pembagian kerja dalam masyarakat Durkheim tahun 1933, dan aturan metode sosiologis Durkheim tahun 1938 rusak terkadang sangat serius. Tertentu ada ruang untuk perselisihan tentang apa yang merupakan keberhasilan dalam penerjemahan, tetapi terjemahan ini terus berisi terlalu banyak kesalahan langsung siap dan salah satu pemelaksanaan untuk dihitung sebagai dapat diandalkan yang tidak mencegah keberadaan mereka terpengaruh pada dan terkadang penyesat generasi anupolemen, mahasiswa dan sarjana. Situasi ketiga, kasus telah jauh lebih baik dengan perendahan formulir dalam dasar Conference yang sangat baik pada tahun 1905 bersama dengan pengantar yang sangat bawaan dan relatif. Untuk itu, kerja bagus dan kadang publikasi masing-masing pada tahun 1810 dan tahun 1984 dan Wederzeman, Hals dan Der Vision. Yang kedua, pengantar edisi tahun 1984 oleh Lewis Corsair dan Vilsian Low, Emil Durkheim. Tindakan deklarasi dan karya dasar pertamanya diterbitkan pada tahun 1900. Meskipun sebuah terjemahan ini ke dalam bahasa Inggris muncul pada tahun 1933, volume saat ini adalah terjemahan pertama yang tepat, memandai, memuaskan dari pekerjaan kunci ini. Divisi perubahan adalah perlakuan yang sangat opsional terhadap subjek tersebut. Itu harus dalam konteks upaya sebelum untuk memenuhi dengan pembagian kinerja dan kompleks atau muncul dengan relasi industri. Pertama di Inggris, kemudian di benua. Apa itu novel pemikiran Durkheim dapat dipahami dengan baik jika seorang menunjukkan, meskipun hanya samar untuk upaya sebelum untuk mendefinisikan dan memunculkan sistem produksi dan belum pernah terjadi sebelum alokasi. Keduanya produktif dan tugas sosial lainnya di akhir abad ke-18. Beberapa bentuk pembagian kerja baik karya di sepanjang garis seksual mencirikan semua jenis masyarakat yang dikenal dari primitif hingga modern. Yang ketiga, kritik metodologis. Sudah melihat dalam operasi Durkheim yang disebut realisme sosial yang akan ditetapkan dan lebihkan sebagai doktrin. 2 tahun kemudian, aturan metode sosiologis itu terdiri dari penolakan metodologi individualisme logis dan akibatnya upaya untuk menyampaikan realitas fakta sosial dijelaskan dalam kalimat pertama pengantar sebagai fakta kehidupan moral dan upaya untuk memberi mereka perbedaan sosiologi. Penjelasan kita harus mulai dengan mencatat di identifikasi awal dari sosial dan moral dan dalam melakukan pertimbangan bahaya terjemahan. Untuk kata Prancis, moral memiliki arti yang sama dengan kata bahasa Inggris moral, tetapi membawa arti ekstra yang tidak ada dalam bahasa Inggris, arti yang kontras dengan material dan fisik, menandakan apa yang mental dan karenanya berkaitan dengan keyakinan dan sentimen.
Yang keempat, solidaritas. Dalam kuliah pertanyaan yang berjudul Solidaritas Sosial, tanya Durkheim, ikatan apa yang menyatukan manusia satu sama lain. Durkheim tahun 888, dan dalam sebuah surat kepada rekannya Christian Bruegel, dan menulis bahwa objek sosiologi secara keseluruhan adalah untuk menentukan kondisi untuk konferensi masyarakat. Tentu saja solidaritas sosial tidak dapat diamati secara langsung, juga diikuti dapat diukur. Hukum pada asumsi bahwa proporsi relatif dari hukum restitutif dan masyarakat etik dirumuskan sejauh mana jenis solidaritas organik. Tetapi apa yang akan dilakukan membuat perbedaan yang terkenal dikenang division tetap ditanggalkan oleh Durkheim. Setelah antaranya mekanis dan solidaritas organik pertama, nomenklatur ini sengaja kontrak induktif. Durkheim dengan jelas berusaha untuk menantang atribusi antipikal terutama di kalangan pemikir Jerman tentang metafora organik hingga sama lalu yang dibedakan. Yang kelima, kejahatan dan hukuman. Dalam hukuman sebagai besar dilihat dalam simbolik di ritual aspek. Dengan demikian, pemberi pertanda kontribusi utama Durkheim untuk pemahaman tentang solidaritas intrakelompok yang muncul kemudian dalam sosiologi agama dinama berbagai metode pengaturan ritual sosial. Solidaritas melalui semangat kolektif adalah seperti itu, bahwa fungsinya bukan untuk mengontrol kejahatan tetapi untuk menopang dan meningkatkan solidaritas, melanjutkan secara mekanis, dan maksud Durkheim dari atas emosi dan penuh gairah. Sebagian besar dari pemikiran pertanyaan bukan yang bisa dirasakan itu tidak melayani untuk melayankan, hanya sangat incingi untuk metaformasi orang penyeberangan atau mencegah calon peniru. Dari ini sudut pandang ganda kefaktifannya mungkin patut dipertanyakan dalam hal apapun itu. Sukses biasa-biasa saja. Yang keenam, kewarganegaraan hak asasi manusia. Telah melihat bahwa Durkheim menawarkan dua jawaban menuntut turut untuk menyatakan adalah kritik awal untuk The Division, yaitu koneksi antara kepribadian individu dan solidaritas sosial, yaitu pertama solidaritas organik dan kedua agama individualisme, dan punya diterlihat bahwa kedua jawaban tersebut dalam cara yang berbeda bermasalah, namun pertanyaan tetap ada dan sangat relevan saat ini. Solidaritas macam apa yang bisa menghubungkan individu dan menjadi semakin otonom saat tinggal di masyarakat yang semakin heterogen dan sedemikian rupa hingga mereka rela berbagi manfaat dan beban keanggotaan umum, misalnya untuk membayar pajak untuk kebaikan bersama dan untuk peduli dan mendukung satu sama lain, dan khususnya dalam paling rentan dan menjalin dan lebih luas kanvas solidaritas macam apa yang bisa meliputi batas-batas bangsa, menyatakan dan motivasi orang untuk menganggapi penderitaan yang jauh dengan memperluas batas-batas perhatian moral, perasaan, dan bertindak karena. Yang kedelapan, melalui negara bangsa. Sebagian besar sosiologi Durkheim tentang masyarakat maju sangat kuat ditempatkan dan kerangka negara bangsa, mencontohkan nasionalisme metodologis dominan dan ilmu manusia di selebritas ke-17 dan sebagian besar abad ke-20. Tidak ada diskusinya tulisan seluruh internasional dan hubungan kekuasaan atau lintas batas fenomena seperti pertukaran internasional, transfer budaya, migrasi, atau gerakan diaspora, karena dia melihat masyarakat sebagai
terkait dengan sebagai sumber sanksi tertinggi dan tingkat kewajiban dan emosi dan berasumsi bahwa itu adalah negara bangsa yang di masa normal akan bersama asosiasi perantara dan fungsi dengan baik mengatur ekonomi dan selain itu melalui pendidikan kebijakan masyarakat berbagai cara lainnya akan mempertahankan dan menghidupkan kembali solidaritas sosial.